Fist King, julukan yang diberikan kepada seseorang yang menaklukkan Jianghu hanya dengan tangan kosong. Orang itu lebih sering dipanggil nama julukannya daripada nama aslinya. Fist King dan Wusung. Wusung mendapatkan luka serius setelah disergap oleh sekumpulan orang. Tersisa 2 orang yang terlihat cukup punya kemampuan. Wusung menendang anak buah menuju mereka, dan tanpa ragu salah satunya menebasnya. Wusung menganalisa tindakan mereka yang kejam dan bermain dengan trik kotor, menebak kalau mereka dari demonic faction. Walaupun Wusung terluka, dia tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Dengan sisa-sisa tenaganya, Wusung berusaha melawan balik. Tapi dengan satu trik kotor lagi, Wusung menerima tusukan pedang di dadanya. Dengan sekuat tenaga Wusung menyerang, tapi serangannya meleset. Saat orang itu mengecek keadaan Wusung berhasil memberinya tinju terakhir. Wusung pun kehilangan tenaganya karena kehabisan darah dan perlahan menutup matanya. Wusung sang Fist King menghembuskan nafas terakhirnya. Sebuah petir menyambar rumah di Gunung Jiuhua. Wusung perlahan membuka matanya dan mendapati seorang pelayan yang memanggilnya Tuan Muda Pertama. Wusung mengecek tubuhnya dan mendapati tidak ada luka sama sekali. Saat Wusung melihat ke cermin, dia terkejut setengah mati. Wusung pikir seseorang memakaikan topeng kepadanya, tapi tidak ada ujung dari topeng itu. Pelayan pun segera keluar memanggil tabib. Wusung yang masih penasaran, menampar wajahnya dengan keras. Setelah sedikit tenang, Wusung bertanya-tanya, siapa yang membuatnya menjadi seperti ini? Dan juga, apa identitas orang yang dirasuki dirinya? Wusung berencana mencari informasi yang ada di dalam kamar. Saat dia berdiri dan mencoba berjalan, tubuhnya bergetar lemah. Dia merasa seperti anak binatang yang baru lahir, lemah tak berdaya. Wusung mendapatkan informasi pertamanya, Eunha Merchant Group. Grup pedagang yang berbasis dekat Gunung Jiuhua. Mereka pasti grup pedagang yang besar, karena dia pernah mendengarnya walaupun dia tidak berafiliasi dengan grup pedagang manapun. Ada beberapa surat yang ditujukan kepada pemilik dari tubuh ini, anak tertua Li Jin Ion, yang berisi tentang uang, judi, dan wanita. Wusung harus terbiasa dengan nama barunya, dengan identitas pecundang yang gemar berjudi dan main wanita. Wusung memastikan kalau dia bereinkarnasi ke dalam tubuh Li Jin. Tiba-tiba seorang tabib yang bernama Gong Sun Myung menghampiri Li Jin. Tabib itu membawakan makanan untuk Li Jin, sebuah sup ayam yang katanya dapat menyegarkan tubuh. Dengan tatapan sinis Li Jin melihat sup ayam itu dan berpikir, sup ini disebut dengan Dragon dan Phoenix Soup. Bagus untuk mereka yang bertubuh sehat, tapi sebanyak ini akan menjadi racun bagi tubuh Li Jin yang sedang sakit. Tabib itu diam-diam mencoba mengecek nadinya. Ia yakin kalau tabib itu pasti merasa aneh melihat Li Jin yang sehat. Tabib itu berkata, jika Tuan Muda memakan ini secara berkala, Tuan Muda akan sehat kembali dan dapat menghadiri Dragon Phoenix Martial Competition. Li Jin pun bertanya, sudah keberapa kompetisi ini berlangsung? Tabib itu menjawab, yang kedua, 100. Li Jin beralasan kalau dia sedang tidak nafsu makan dan menyuruh tabib itu pergi karena dia ingin tidur lagi. Li Jin berpikir, kalau begitu waktu belum lama berlalu semenjak dirinya mati. Demonic faction seharusnya juga masih ada. Dan juga ada tabib yang licik seperti ular. Dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang pantas dihajar. Jangan khawatir, kalian semua para bajingan. Kali ini ia akan membunuh kalian semua dengan satu pukulan. Keadaan Li Jin yang semakin membaik menjadi perbincangan di antara para pelayan. Li Jin memerintahkan para pelayan untuk mempersiapkan makanan yang biasa saja. Saat sedang makan, tabib Gong Sun Myung datang menghampiri Li Jin. Li Jin penasaran mengapa tabib itu terus mendekati dirinya, pasti ada sesuatu yang tabib itu rencanakan. Li Jin menanyakan ada kepentingan apa tabib mencari dirinya. Tabib itu menjelaskan kalau dia kangen dengan Li Jin yang sudah tidak ada kabar untuk beberapa waktu. Li Jin menyinggung tentang Dragon Phoenix Soup, tapi tabib itu berusaha mengelak. Merasa terdesak, tabib itu undur diri. Li Jin mengatakan, kamu datang tanpa dipanggil dan sekarang pergi tanpa diperintah. Apakah kamu tuan di tempat ini? Dirinya hanya bercanda. Ia perlu untuk mengirim surat, bawakan alat tulis dari meja. Kamu akan menulis apa yang ia akan katakan. Dikarenakan sakit Tuan Muda Li Jin, ia harus tetap di villa untuk beberapa waktu.
karena hidup ini membosankan, tolong berikan perintah selanjutnya. Tabib tidak melanjutkan menulis dan menanyakan maksud dari Li Jin. Li Jin melemparkan sumpit dengan kencang dan berkata, "Hei orang tua, dirinya bukan Li Jin yang dulu. Yang pertama, Dragon Phoenix Soup, bagi orang sehat. Itu sebuah ramuan. Tapi untuk seseorang yang sakit seperti dirinya, itu akan menjadi racun. Kamu adalah tabib, pasti tahu akan hal itu. Apakah kamu pikir dirinya tidak akan menyadari kalau kamu mengecek nadi miliknya karena dirinya tidak mati? Yang terpenting, kamu bahkan tidak menyembunyikan niatmu untuk membunuhku. Sudah jelas kamu tidak bergerak sendirian. Tulis nama orang yang memberikan perintah dalam surat itu." Mendengar itu, tabib itu langsung menunjukkan mukanya yang bengis. Tabib itu berencana akan langsung membunuh Li Jin beserta para pelayan agar aksinya tidak terbongkar. Saat tabib itu mengeluarkan jarum beracunnya, Li Jin sudah bergerak lebih dulu dan menyerang tabib itu. Tangan Li Jin langsung terasa sakit, dia perlu mengembalikan kekuatannya. Setelah itu barulah dia akan mencari tahu dalang di balik Yunha Merchant Group. Tiba-tiba saja kepalanya sakit, ingatan lama Li Jin kembali berputar dengan jelas. Li Jin adalah anak pertama dari pemilik Yunha Merchant Group. Tidak sepintar anak kedua, tidak sekuat anak ketiga. Dia hanyalah anak tertua yang banyak kekurangan. Li Jin mencoba menutupi kekurangan dengan uang dan terjerumus dalam hidup hura-hura. Saat Li Jin menyadari kesalahannya dan berbalik, itu semua sudah terlambat. Karena tidak menjaga tubuhnya, kesehatannya pun menurun. Jika ingatannya tidak salah, klan utama tidak peduli dengan tempat pengasingan ini. Pada awalnya, sangat bermasalah dengan berinkarnasi tanpa ingatan aslinya. Sekarang dia dapat fokus dalam martial arts. Sangat disayangkan, Li Jin yang dulu menyia-nyiakan tubuh berbakat ini. Dengan ingatan Fist King dan eliksir, dia akan mencapai tingkat tinggi dengan cepat. 1 tahun kemudian, salah satu penjaga, Mok Insop dari rumah utama datang dan mencari tuan muda Li Jin. Saat pelayan menunjukkan tuan muda, Insop seakan tak percaya tuan muda Li Jin sudah sangat berbeda. Beberapa musim sudah berlalu. Dalam kurun waktu itu, Li Jin memanifestasikan core energinya dan mengukir semua martial arts yang dibutuhkan untuk bertahan ke dalam tubuhnya. The Enlightened Mobility Art, The Enlightened Body Art, The Rapid Stride, dan ilmu yang dapat mengontrol petir, The White Lightning 10-Phase Art. Semuanya berjalan lancar, tapi bagi Li Jin semua itu belum cukup. Insop memberi salam kepada Li Jin dan memberitahukan kalau ada surat dari klan utama. Insop ingat betul, dulunya Li Jin tubuhnya kurus kering dan penyakitan. Surat itu berisi kalau ayah Li Jin sedang sakit dan sekarang dalam perawatan. Li Jin menanyakan apa penyebabnya. Insop menjawab, kemungkinan besar disebabkan oleh klan Ouyang. Grup kita membayar iuran dengan ganti perlindungan. Iuran itu semakin membesar dan sekarang makin tidak masuk akal. Li Jin bertanya, apakah klan Ouyang sudah melakukan apa sehingga iuran itu dinaikkan? Dengan emosi Insop menjawab, tidak ada sama sekali. Mereka semua memang anjing. Bahkan saat kita bermasalah dengan sekte kecil dalam masalah perdagangan, klan Ouyang menolak untuk membantu sama sekali. Kapten penjaga kita sampai tidak berani melakukan protes, karena akan berurusan dengan Ouyang Hu. Li Jin pernah mendengar nama itu, dia cukup terkenal di Jianghu. Ouyang Hu cukup kuat hingga namanya tersebar kemana-mana. Dia pasti berpikir kalau grup pedagang seperti Eunha, derajatnya di bawah klan mereka. Insop mengatakan, ada juga alasan lain di balik sakitnya ayah Li Jin. Terjadi pertarungan pedang antara tuan muda kedua dan ketiga. Setelah melihat mereka beberapa kali bertarung, ketua grup akhirnya tumbang juga. Li Jin memperkirakan ayahnya tumbang karena terlalu marah melihat pertarungan anak-anaknya. Li Jin memutuskan untuk kembali pulang menemui ayahnya. Setelah kembali, Insop memberitahu rekan-rekannya kalau tuan muda Li Jin sudah berubah menjadi martial artist dan tubuhnya sangat kekar. Tapi penjaga yang lain malah menertawakannya. Wakil ketua penjaga, Han Yop mempercayai perkataan Insop. Karena Li Jin sudah mempunyai fisik bagus sedari kecil, tiba-tiba terdengar pengumuman kalau tuan muda Li Jin sudah tiba. Wakil kapten mengajak semuanya untuk menyambutnya. Sesampainya Li Jin di markas besar Yunha, para penjaga menyambutnya. Wakil penjaga memberi selamat atas Li Jin yang sudah sembuh dan sehat kembali.
Li Jin membalas dengan memberi salam kembali, membuat mereka semua kebingungan. Sekarang Li Jin terlihat lebih dapat diandalkan. Saat akan menemui ayahnya, Li Jun bertemu dengan anak ketiga, Li Jaun. Dengan tidak sopan, Jaun mengolok-olok dan mengancam, karena Li Jun sudah berani menatap matanya. Wakil kapten tidak ingin melihat Li Jun dihajar, berusaha menenangkan suasana. Jaun yang tidak senang dipegang, menampar wakil kapten. Melihat Jaun yang semakin arogan, Li Jun memberikan bogem mentah kepada adiknya. Li Jun mencengkram pundak Jaun dengan keras dan berkata, "Jaun, dirinya sangat bersemangat dalam perjalanan kemari. Kamu seharusnya memanggil dirinya kakak pertama." Lei Hwaun, anak kedua, terdiam saat melewati ada keramaian di depan kamar ayahnya. Saat Hwaun mendekat, wakil kapten memberitahunya kalau ada argumen antara tuan muda pertama dan ketiga. Hwaun menyangka Jaun akan membuli Li Jin lagi dan bergegas masuk ke dalam. Di luar perkiraan Hwaun, ternyata Li Jin yang sedang memberi pelajaran kepada Jaun. Setelah keadaan menjadi lebih tenang, Li Jin melihat luka di tangan Hwaun. Li Jin menanyakan apakah luka itu disebabkan oleh Jaun. Setelah mengkonfirmasinya, Li Jin kembali menghajar Jaun tanpa ampun. Jaun tak menyangka kalau kakak pertamanya yang lemah, sekarang berbalik menghajarnya. Perhatian Li Jin tertuju kepada gulungan yang dibawa oleh Hwaun. Hwaun menjelaskan kalau gulungan itu berisi data pegawai yang akan dibawanya dalam konferensi besok hari. Li Jin awalnya ingin mencari tahu siapa yang merekomendasikan tabib Gong Sun Myung. Tapi setelah melihat semua data itu, Li Jin sudah dapat memastikan kalau Ouyang Hu adalah dalangnya. Li Jin berkata, "Jika ada di antara kalian berdua yang bekerja sama dengan klan Ouyang, mengakulah sekarang." Hwaun dan Jaun menyangkalnya dan menjelaskan akan lebih baik mati daripada ada klan lain yang mengambil alih bisnis kita. Yunha Merchant Group adalah bisnis berharga yang ayah kembangkan dengan susah payah. Mendengar pengakuan mereka, Li Jin merasa lega karena tidak perlu membunuh mereka berdua. Setelah memastikan kalau para petinggi akan hadir, Li Jin memberitahu Hwaun kalau dia juga akan hadir di konferensi besok hari. Lalu Li Jin pergi menemui ayahnya. Saat ayahnya melihat Li Jin, dia sangat bersyukur karena Li Jin sudah berubah dan hidup sehat. Li Jin yang dulunya hidup sebagai wusung, semasa kecilnya dia tidak mempunyai orang tua sama sekali. Tapi dalam memori Li Jin, ayahnya seorang yang hangat dan baik hati. Li Jin berkata, "Ayah, jangan khawatir. Kita hanya perlu mengeliminasi penyebab yang membuat ayah stres. Ia akan mengurus hal itu, jadi jangan khawatir lagi." Keesokan harinya, konferensi Yunha Merchant Group. Ouyang Hu hadir, dan anak buahnya memberitahu kalau anak tertua juga hadir di rapat itu. Ouyang Hu menebak kalau Li Jin datang karena dia khawatir akan posisinya di dalam grup. Saat Hwaun bertanya apakah ada saran dari para peserta, Ouyang Hu mengangkat tangannya dan berkata, ia mendengar kalau tuan muda pertama sudah kembali dan tidak mempunyai penjaga. Dirinya mempunyai beberapa orang yang dapat direkomendasikan. Beberapa peserta mulai bergosip karena Yunha sudah hampir setengahnya berisi dari orang-orang Ouyang dan Ouyang Hu masih saja mengirimkan orangnya. Sebuah gelas dilemparkan dengan sengaja oleh Ouyang Hu. Ouyang Hu berkata, apakah ada yang tidak setuju dengan saran darinya? Li Jin mengangkat tangannya dan berkata kalau dia keberatan. Dirinya juga ingin memberikan saran, yaitu memecat kepala penjaga Ouyang Hu. Semua orang terkejut dan menganggap apa yang dikatakan Li Jin sebagai candaan saja. Sembari menahan emosinya, Ouyang Hu berkata, apakah kamu serius ingin memecat dirinya? Tuan muda pertama pasti sudah lupa karena terlalu lama beristirahat. Tapi itu bukan sesuatu yang boleh kamu bicarakan. Tanpa basa-basi, Li Jin langsung menghancurkan meja di hadapannya. Li Jin berkata, Ouyang Hu sepertinya lupa karena terlalu banyak mendapatkan pengaruh. Tapi Yunha Merchant Group adalah miliknya. Li Jin memberitahu Hwaun akan niatnya untuk memecat Ouyang Hu. Hwaun agak sedikit keberatan dengan itu, karena klan Ouyang lebih kuat daripada Yunha. Li Jin berkata, tahukah kamu apa yang akan terjadi saat martial artist diremehkan? Orang yang mengasumsikan itu akan dilahap tak bersisa. Lihatlah keadaan Yunha Group saat ini. Tidakkah kamu pikir kita sedang dilahap sekarang? Tapi jangan khawatir, kakak tertua akan mengatasi ini.
Hua-un tak menyangka kalau kakak pertama akan berbuat sampai sejauh ini. Para Ouyang berkumpul di dekat Ouyang Hu dan mengacungkan pedang. Wakil kapten memperingatkan mereka agar jangan kurang ajar terhadap tuan muda Li Jin. Keadaan pun semakin memanas dan kedua pihak tidak ada yang mau mengalah. Li Jin sudah tak tahan lagi dan berkata, "Apa yang dikatakan wakil kapten sangatlah benar. Ini adalah penghinaan. Mengacungkan pedang kepada tuan kalian. Kalian para berandalan pasti ingin mati." Dirinya merasa tidak enak terhadap Kapten Ouyang Hu. Ia akan menganggap ini sebagai kompensasi karena sudah mengacaukan rencana pensiun Ouyang Hu. Tabib yang Ouyang Hu kirim mencoba membunuh dirinya saat dalam pemulihan. Memulai perpecahan di antara tuan muda kedua dan ketiga. Saat ada perpecahan antar saudara, segala sesuatu menjadi lebih mudah. Karena itu ayahnya jatuh sakit. Ouyang Hu hanya perlu memperdayai salah satu anak dan kamu akan mengambil alih Eunha tanpa perlu bersusah payah. Ouyang Hu tertawa dan berkata kalau tuan muda pertama pasti sedang berhayal. Li Jin berkata, Tabib Gongsun Miung yang seharusnya membunuh dirinya malah mati di tangannya. Itulah saat di mana takdir Ouyang Hu berubah. Jangan terlalu sedih, tabib itu mati dalam satu serangan. Jika Ouyang Hu ingin melahap grup merchant yang besar, kamu seharusnya bekerja lebih keras. Dan juga ia akan mengirimkan nota untuk kerusakan yang Ouyang Hu sebabkan. Seperti yang sudah Li Jin rencanakan, Ouyang Hu marah dan melancarkan serangan kepadanya. Li Jin menahan serangan itu dan berhasil memukul mundur Ouyang Hu. Semua tak menyangka kalau Li Jin tahu akan bela diri, dan terlebih lagi dapat menahan serangan Ouyang Hu tanpa terluka. Li Jin mengatakan, apakah tidak terlalu kasar menyerang dirinya yang baru saja pulih? Sepertinya tidak masalah, anggap saja ini duel resmi. Ouyang Hu sudah tidak tahan dengan arogansi dari Li Jin. Memerintahkan agar para klan Ouyang menjadi saksi atas permintaan tuan muda Li Jin yang mengajukan duel resmi. Apakah tuan muda Li Jin sudah puas? Li Jin mengatakan, itu belum cukup. Mari jadikan duel hidup dan mati. Ouyang Hu berkata, tuan muda Li Jin sepertinya belajar di bawah sekte yang lumayan. Dalam waktu singkat, kemampuan tuan muda mencapai level yang lumayan. Bagaimanapun juga, tuan muda belum berpengalaman dan dirinya yang akan menunjukkan perbedaan itu. Sembari menghindar, Li Jin berkata, beraninya kamu berbicara tentang pengalaman kepada dirinya. Kamu terlalu cepat 100 tahun untuk itu. Ia akan menunjukkan perbedaan pengalaman yang sebenarnya. Ouyang Hu yang setengah mati mengimbangi pergerakan Li Jin berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Li Jin tidak terlihat seperti orang yang baru belajar bela diri. Ini seperti sedang menghadapi seorang master yang berpengalaman. Ouyang Hu mempersiapkan jurus pamungkasnya. Sebelum Ouyang Hu dapat merespon, Li Jin sudah menutup jarak dengan cepat. Sebuah uppercut mendarat di dagu Ouyang Hu membuatnya terpental menembus atap. Ayahnya yang melihat dari kejauhan berasumsi kalau Li Jin sudah mempelajari sebuah bela diri. Ouyang Hu mendarat dengan keadaan sudah tak bernyawa. Para Ouyang bergegas menghampiri dan mengumpat Li Jin. Li Jin menantang mereka yang ingin balas dendam. Salah satu dari mereka berkata, tidak ada keanehan dalam duel ini, ia akan bersaksi tentang itu. Tapi mulai dari sekarang, jika klan Ouyang menuntut balas dendam melalui duel, Eunha tidak akan punya cara untuk menghindari itu. Li Jin berkata, baiklah, lagi pula ia tidak pernah berharap bebas dari balas dendam. Jika ada kebaikan, ia akan membalas dengan kebaikan. Jika ada dendam, ia juga akan membalas dendam. Semua tanggung jawab hanya miliknya seorang, bukan grup Eunha. Tapi grup Eunha adalah miliknya, ayahnya, penjaga yang menyambut tuan muda yang terhilang, dan juga milik para pelayan yang mempersiapkan dirinya makanan. Jadi grup Eunha tidak ada niatan untuk dipermainkan oleh bajingan seperti kalian. Jika kalian mengerti, pergilah dari padangannya. Kalian semua dipecat. Dengan perginya klan Ouyang, keadaan menjadi kembali tenang. Li Jin berkata, Hua-un, belikan dirinya eliksir. Ia akan mengambil tanggung jawab, jadi setidaknya ia akan mendapatkan sedikit dukungan. Hua-un berkata, baiklah, semenjak itu untuk kakak pertama. Ia akan membeli eliksir yang terbaik. Kita semua akan sibuk mulai sekarang, mencari eliksir terbaik dan merekrut penjaga baru. Saat mendengar tentang penjaga baru, Li Jin teringat akan kandidat yang cocok untuk posisi itu. Saat Li Jin baru beberapa hari sampai di Yunha,
dia berjalan berkeliling bersama dengan wakil kapten. Saat melihat para penjaga dari klan Ouyang, Li Jin berpikir, beberapa orang bahkan tidak mempunyai waktu untuk makan karena bekerja, tapi mereka malah bermalas-malasan di waktu kerja. Sepertinya mereka hidup terlalu enak. Mereka hidup di atas keringat orang lain. Kita harus mencabut mereka semua sampai ke akar-akarnya. Masalahnya, ia harus mencari pengganti mereka. Li Jin pergi menuju rumah judi. Sesampainya di dalam, orang-orang mulai bergosip tentangnya. Li Jin terkenal sebagai pecundang yang hanya bisa menghabiskan uang dan tidak bisa apa-apa. Bahkan penjaga sebuah ruangan yang melihat Li Jin berani mengatakan Li Jin datang untuk memberikan donasi besar bagi rumah judi. Saat masuk ke dalam ruangan, Li Jin disambut oleh Poisonous Fox, Chul Myung-ho, dan si kembar Yu Jinbo dan Yu Myung-bo. Sebenarnya Li Jin dan Myung-ho adalah teman sedari mereka kecil. Tapi selama mereka berteman, Myung-ho selalu membulinya dan mengambil uang milik Li Jin. Myung-ho menyodorkan sebuah kantung uang dan berkata, "Karena Li Jin sudah lama beristirahat, pergilah bersenang-senang. Mari kita rayakan kembalinya tuan muda pertama dan ia akan mentraktir sampai puas. Tapi, mengapa kamu diam saja dari tadi? Membuat dirinya kesal saja." Sebenarnya Li Jin sedang berpikir, apakah ia perlu membunuh Myung-ho atau tidak. Karena yang ia butuhkan hanyalah si kembar yang melakukan semua pekerjaan, bukan Myung-ho yang hanya bisa berlagak seperti bos. Si kembar hidup sebagai preman, mereka terlalu berharga untuk membusuk di bawah Myung-ho. Akhirnya Li Jin memutuskan apa yang akan dia lakukan. Yang pertama, dia meminta kunci berangkas dari Myung-ho. Li Jin mengatakan, "Mari kita lihat." Ia dipaksa menghabiskan ribuan nyang di rumah judi ini, bunganya, pemerasan, dan biaya perawatan setelah dihajar oleh Myung-ho. Ia rasa 100.000 nyang adalah harga yang pantas. Sambil tertawa, Myung-ho berkata, "Li Jin, kamu pasti belajar berhitung saat sedang pemulihan. Dasar bajingan gila, kamu pikir berangkas itu hanya berisi 100.000 nyang saja. Di dalamnya juga banyak perhiasan, emas, dan perak, tapi itu bukan milikmu. Jika kamu membutuhkan uang, bilang saja kepada dirinya, dan ia akan meminjamkannya kepadamu. Mengapa juga meminta kunci berangkas dan mengabaikan dirinya selama ini? Sadar dirilah, Li Jin. Apakah kamu mau mati? Tidak mau berbicara? Baiklah. Kembar, hajar Li Jin supaya sadar kembali." Myung-bo menahan Li Jin, ingin menjatuhkannya ke lantai. Li Jin mencengkram tangan Myung-bo sampai remuk, dan melemparkannya ke tembok. Saat Jinbo maju menyerang, Li Jin menendang kakinya sampai remuk. Li Jin cukup terkejut melihat si kembar bangkit kembali dengan luka separah itu. Ternyata apa yang diperkirakan Li Jin tepat. Si kembar memang terlalu berharga untuk membusuk di tempat judi seperti ini. Li Jin memerintahkan agar si kembar tetap diam saja, dan ini akan jadi peringatannya yang terakhir. Sekarang hanya tersisa Myung-ho yang kebingungan harus berbuat apa. Myung-ho yang terdesak perlahan mengeluarkan pisau kecil dan meminta Li Jin untuk tidak mendekat. Tiba-tiba saja Myung-ho melesat sembari berkata, "Yang pertama menyerang, dialah yang menang." Tapi sebuah meja sudah dilempar oleh Li Jin dan mendarat di muka Myung-ho dengan telak. Li Jin memukul meja itu dan langsung menangkap kepala Myung-ho. Li Jin menggunakan jurus petirnya, menyetrum Myung-ho sampai hampir pingsan. Li Jin melepaskan Myung-ho dan meminta Myung-ho bertahan dan jangan pura-pura. Myung-ho pun berpikir keras apa yang Li Jin lakukan selama pemulihan. Apakah Li Jin berpura-pura sakit dan berlatih? Myung-ho yakin dia memperlakukan Li Jin dengan baik, walaupun agak sedikit kasar. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Myung-ho tersadar, sepertinya Li Jin ingin balas dendam. Sikap Myung-ho langsung berubah dan meminta Li Jin untuk tidak mengambil kunci berangkas. Myung-ho akan memberikan apa yang Li Jin inginkan dan mencoba untuk mengedepankan pertemanan mereka sedari kecil. Li Jin berpura-pura mengikuti alur rencana Myung-ho. Myung-ho memanggil Myung-bo dan Jinbo, memerintahkan mereka untuk memanggil Li Jin sebagai kakak mulai dari sekarang. Myung-ho berencana akan kabur bersama semua hartanya, serta mengajak si kembar setelah situasinya kembali aman. Li Jin memastikan apakah si kembar benar-benar akan mengikutinya mulai dari sekarang. Setelah si kembar mengkonfirmasinya, Li Jin meminta si kembar untuk keluar, karena dia akan memutuskan siapa yang akan menjadi kakak besar di antara dia dan Myung-ho. Setelah si kembar keluar,
Li Jin berkata, "Apa yang kamu lakukan? Mari kita putuskan secara adil." Myung-ho, kamu memperdayai si kembar yang polos dan naif. Mulai dari sekarang, ia yang akan memimpin dan melatih mereka dengan layak. Myung-ho berkata, "Ambil uangku saja dan pergilah." Li Jin tiba-tiba saja menghajar dirinya dan mengambil si kembar juga. Apa yang Li Jin harapkan dirinya lakukan, keluar dan dihajar sampai mati. Bunuh saja dirinya sekarang. Li Jin langsung menendang Myung-ho dan berkata, "Kamu ingin mati? Baiklah, mengapa tidak? Kamu sudah hidup dengan baik, jadi bersiaplah menuju alam baka." Myung-ho yang sadar dirinya akan mati jika terus dihajar, meminta ampun kepada Li Jin dan berjanji akan memberikan kunci berangkas. Li Jin melempar Myung-ho keluar ruangan. Di hadapan si kembar, Myung-ho mengakui kalau dia kalah dari Li Jin dan sekarang Li Jin yang akan menjadi kakak besar. Myung-ho sangat ingin menangis karena saking malunya. Si kembar juga akan hidup lebih baik di Eunha daripada di rumah judi yang sampah ini. Tapi Myung-ho merasa berat hati melepaskan si kembar yang sudah bersamanya sedari dulu. Tanpa diduga, si kembar malah pamit dan mengikuti Li Jin. Saat melihat Myung-ho turun sendirian tanpa si kembar, mereka yang dendam kepadanya langsung mengepung Myung-ho. Myung-ho yang sudah kehilangan semuanya, menantang mereka semua tanpa berpikir panjang lagi. Mereka semua maju menyerang Myung-ho dengan senjata mereka. Saat Myung-ho merasa sudah akan menemui ajalnya, Li Jin muncul dan menghajar mereka yang mengincar Myung-ho. Li Jin berkata, "Kalian para pecundang bahkan tidak berani menatap Myung-ho sebelumnya. Sekarang kalian mengeroyoknya saat dia baru dihianati. Jika kalian ingin membunuh dia, datanglah kepada dirinya yang masih baik-baik saja. Kalian bahkan tidak punya harga diri." Mereka semua terdiam dan tidak berani maju, dan Myung-ho dapat keluar dengan selamat. Sesampainya di luar, si kembar berterima kasih karena Li Jin sudah mengampuni dan menyelamatkan Myung-ho. Li Jin berpikir, siapapun pasti penasaran mengapa si kembar mengikuti Myung-ho. Beberapa orang berkata, kalau si kembar dijual sebagai budak, yang lainnya berpikir karena si kembar takut kepada Myung-ho. Dulu dirinya juga berpikir seperti itu. Bahkan di kehidupan kedua ini, tetaplah sulit untuk membaca isi hati orang lain. Ji-un dengan kesal menggerutu, semenjak kembalinya Li Jin, tidak ada satu hari pun yang berlalu dengan tenang. Bahkan kemarin dia datang membawa banyak uang, dan 2 orang besar mengikutinya. Dirinya benar-benar tidak suka akan hal ini. Tiba-tiba Ji-un mendengar kegaduhan, dan melihat In-sop datang dengan kereta kuda membawa banyak barang. Saat Hwa-un sedang mengatur barangnya, ayah mereka juga datang untuk melihat kualitas eliksir yang Hwa-un pesan. Dilihat dari jumlahnya yang banyak, Ji-un berharap kalau eliksir itu akan diberikan kepadanya. Tapi ayahnya menegaskan kalau semua eliksir itu adalah milik Li Jin. Ji-un dengan marah protes kepada ayahnya. Menurutnya Li Jin tidak memerlukan eliksir sebanyak itu. Ayahnya berkata, berdasarkan apa yang kita habiskan untuk membayar perlindungan dari Ouyang, ini bukanlah pengeluaran yang besar. Ia juga mengirimkan surat kepada semua kepala regional, teman lama, dan para pedagang besar yang ia kenal. Memberitahu mereka kalau kita akan membeli eliksir tingkat tinggi dalam jumlah banyak untuk mengatasi masalah di grup kita. Jika grup kita jatuh, mereka juga akan terkena imbasnya. Jadi mereka menganggap serius masalah ini. Ini adalah waktu yang sempurna untuk menghamburkan semua uang yang sudah dikumpulkan seumur hidupnya. Ji-un sembari berlatih, melampiaskan semua kekesalannya. Ayahnya bahkan menganggap Ji-un tidak membutuhkan eliksir sama sekali. Tiba-tiba saja dari belakang, Li Jin berlari dengan kencang dan hampir menabrak Ji-un. Ji-un tidak mengerti mengapa Li Jin berlatih dengan keras walaupun Li Jin sudah sekuat itu. Ji-un terus berlatih sampai sore hari. Dia berusaha mengkopi gerakan pedang milik Ouyang Hu. Ji-un terkejut melihat Li Jin yang tiba-tiba saja muncul. Li Jin berusaha membenarkan gerakan pedang yang Ji-un. Saat Ji-un dengan serius mengulang gerakannya, Li Jin mengatakan kalau gerakan itu sangat payah. Ji-un tidak terima akan penghinaan Li Jin, menyerang dengan gegabah. Li Jin sudah menghilang dari pandangannya dan muncul dari belakang. Li Jin berkata, saat kehilangan kontrol dan terpojok, orang-orang biasanya akan mengeluarkan jurus rahasia mereka. Menusuk mempunyai kesempatan kena yang lebih rendah daripada menebas.
Ditambah lagi, gerakan Ouyang Hu adalah teknik membunuh satu serangan, dan jika dirinya bergerak lebih cepat, hasil akhirnya sudah dapat dipastikan. Lei Jin berpikir, Ouyang Hu tidak akan punya kesempatan mengeluarkan pedangnya jika berhadapan dengan dirinya yang dulu. Tubuhnya yang sekarang, kekuatannya bahkan tidak ada setengahnya saat ia menjadi Fist King. Jadi tidak mungkin ia puas dengan mengalahkan orang seperti Ouyang Hu. Bahkan saat menjadi Fist King, ia gagal melampaui beberapa orang. Dirinya tidak bisa terus begini, ia harus menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Seorang pelayan memberitahu Li Jin kalau ada tamu yang mencarinya. Li Jin menyentil jidat Ji-un lalu pergi. 3 teman Li Jin datang mengunjunginya. Setelah Gu Wong bercerita, dia melihat Li Jin di depan rumah judi, setelah habis mabuk berat. Walaupun setelah itu dia muntah dan melihat Li Jin sudah menghilang. Jujar Yang dan Samaguk penasaran dengan apa yang Gu Wong katakan, oleh karena itu mereka datang. Saat mereka membuka pintu, mereka melihat 3 orang dengan sosok besar dan kekar. Mereka terdiam sejenak, lalu menutup pintu kembali. Mereka syok akan apa yang dilihatnya di dalam. Pelayan meyakinkan mereka kalau Tuan Muda Li Jin yang berada di dalam. Li Jin keluar dan meminta pelayan membawa si kembar ke ruang makan. Saat mereka akan kabur, Li Jin memanggil mereka bertiga untuk masuk ke dalam. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.